Selamat sore saudara-saudara, ketemu lagi di Syafaat Malam dan saya lagi sedang ada di tempat, kalau Anda warga Kelapa Gading pasti tahu lah ini apa ya. Akhirnya setelah tahun lalu dilakukan agak terbatas, tahun ini acara ini bisa lagi dilakukan dalam keadaan yang lebih full ya. Oh, ini belum rame, ini masih sore sekitar jam 4:30, udah lumayan sih orang makan. Beberapa hari lalu saya kesini maunya syuting tapi terlampau ramai malam-malam. Ada konser atau ada grup musik manggung, berisik sekali. Saya tunda syutingnya tapi saya sempat ambil gambar situasinya. Nah, sekarang depan saya sudah ada banyak makanan ya. Temanya acara ini selalu makanan atau kuliner Nusantara. Jadi macam-macam. Ada apa ini namanya, asinan ya, dengan kerupuknya yang menggoda. Ada bandros, ada kerak telur ya. Oh, ini yang all time the best lah pokoknya, favorit. Ada apa namanya ini, tahu gejrot, pedas banget kayaknya ini. Nah, ini ada kalau haus ini. Semua makanan, saudara-saudara. Dan makanan memang sesuatu yang penting ya. Kita sering melupakan bahwa makanan juga punya sisi spiritual. Tuhan Yesus misalnya mengatakan di ayat yang terkenal, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau saya ditanya ayat paling penting dari atau kata paling penting dari ayat itu apa? Kata saja ya. Itu pengakuan bahwa bukan cuman makanan spiritual ya, firman Tuhan yang penting, tapi juga makanan jasmani. Karena kalau kita cuman makan firman doang, nah, mati kita. Tapi kalau kita tidak makan sesuatu yang spiritual, firman Tuhan, kita juga mati secara spiritual. Dan lebih daripada itu, kita kalau kita tentu meyakini bahwa makanan itu bukan cuman sesuatu yang sifatnya fisikal, mengenyangkan, tapi menyatukan. Coba kalau Anda ketemu orang Tionghoa tua ya, encek-encek, pasti pertanyaan pertama yang ditanya, sudah makan belum? Nah, itu bagian dari kultural, dari budaya. Makanan itu mendekatkan. Kita suka makan bareng, ngumpul bareng, bersama-sama. Sama seperti di tempat ini kita bisa ketemu kuliner dari berbagai daerah Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Indonesia Timur, dari Kupang, mulai dari yang halal sampai yang haram nih di belakang saya nih, perbabian ya. Dan semuanya menyatu, tumplek blek. Inilah Indonesia dengan beragam kulinernya. Makanan menjadi sesuatu yang menyatukan kita. Makanan berkat Tuhan yang harus kita syukuri, kita nikmati, tapi dengan itu juga membuat kita makin merasakan kasih, penyertaan, anugerah Tuhan. Jadi Anda udah makan belum malam hari ini? Atau Anda mau kayak saya nih, ngemil-ngemil doang, ya, merasakan, merayakan keindahan Indonesia lewat kulinernya. Ya, kan masih dalam suasana Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Karena itu kalau Anda makan, ingatlah, di dalamnya kita merayakan, mensyukuri berkat dan anugerah Tuhan juga. Selamat sore, selamat beristirahat. Saya mau makan sekarang ya. Nah, ini tahu gejrot dengan 5 cabai. Ya. Oh, 10 cabai ya, kan istri saya mengoreksi 10 cabai. Ya lumayan lah pedas. Lalu ini all time favorit saya. Sempat hilang nih pedagangnya dari Kelapa Gading. Dulu dia mangkal di depan Diamond. Kerak telur si jangkung. Selamat malam, saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu, termasuk lewat makanan yang boleh membawa kekuatan bagi tubuh kami, yang mendekatkan kami dengan orang-orang di sekitar kami, bahkan yang dengan makanan kami boleh merayakan keberagaman, kekayaan kami sebagai bangsa. Kiranya ungkapan syukur kami kepadamu
selalu kami panjatkan ketika kami menerima berkat-Mu dalam bentuk makanan, tapi juga memampukan kami makin dekat dengan mereka-mereka yang Tuhan anugerahkan di sekitar kami. Berkati juga mereka-mereka yang masih harus bergumul untuk boleh mencukupkan kebutuhan mereka, bahkan pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka. Kami berdoa bersyukur untuk bangsa dan negara kami, untuk usia 78 tahun, Indonesia yang merdeka. Kami percaya Tuhan akan terus memimpin kami semua sebagai bangsa dan negara. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Kristen Indonesia yang pada minggu ini akan merayakan hari jadinya juga. Biarlah kami sebagai gereja boleh terus menjadi alat Tuhan, membawa kasih anugerah berkat Tuhan bagi sesama, bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk kebersamaan kami juga sebagai gereja. Tuhan yang berkati agar jemaat kami boleh terus menjadi jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan, yang menjadi berkat bagi sesama, yang bertumbuh sebagai sebuah persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Dan dalam kebersamaan kami mau berdoa, mendukung mereka-mereka yang dalam berbagai pergumulan, mereka yang sedang dalam kelemahan-kelemahan fisik. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Verlina Lusli, untuk Bapak Kunjung. Tuhan yang sertai mereka dalam pemulihan, Tuhan kuatkan mereka selalu. Saya berdoa juga untuk keluarga dari almarhum Ibu Reni Mahendrawati. Tuhan beri kekuatan, penghiburan, hingga boleh melewati masa-masa duka dan boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau menyerahkan diri kami malam hari ini dalam istirahat kami. Biarlah dengan berkat Tuhan kami beristirahat, dan dengan berkat-Mu juga kami boleh menyambut hari yang baru esok. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.